أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Dan kembali lagi kita bermajlis untuk membacakan hadis-hadis Rasulullah dari kitab Bulughul Maram. An Aisyah radhiyallahu anha anna rajulan atan nabiyya faqala ya Rasulullah inna ummi uftulilat nafsuha wa lam tusi wa adhunnuha law takallamat tasaddaqat afalaha ajrun in tasaddaqtu anha qala na'am. Aisyah menuturkan bahwa ada seorang pemuda mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam lantas berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku mati mendadak dan tidak sempat berwasiat. Dan aku menyangka kalau sekiranya dia sempat berbicara, maka dia akan bersedekah dengan hartanya. Apakah dia mendapatkan pahala jika aku bersedekah untuknya?" Ini pertanyaan dari sang anak kepada Rasulullah. Apa pertanyaannya, Pak? Afalaha ajrun in tasaddaqtu anha? Apakah ibuku yang sudah meninggal itu mendapatkan pahala kalau aku bersedekah untuknya? Maka apa jawaban Rasulullah? Jawaban yang sangat singkat, na'am, iya. Ibumu mendapatkan pahala. Hadis ini memberikan faedah kepada kita, Pak, bahwa orang yang meninggal dunia boleh disedekahkan. Boleh bagi keluarga atau orang lain mensedekahkan untuk orang yang sudah meninggal. Dan ternyata orang yang sudah meninggal itu, Pak, kalau sekiranya diberikan kesempatan hidup, maka dia akan bersedekah. Kalau sekiranya diberi kesempatan hidup, yang dia lakukan hanyalah sedekah. Bukan sholat, bukan puasa, bukan haji. Allah sebutkan hal itu di surah Al-Munafikun. Allah berfirman di sana, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Kata Allah Subhanahu wa taala, infakkanlah dari sebagian yang telah kami rezekikan sebelum datang kematian, yang nanti kalian akan berucap, tunda kami sejenak untuk bisa melakukan sedekah. Di ayat yang lain, kalau bisa dikembalikan la li a'malu sholihah, agar aku bisa melakukan amal soleh, yaitu sedekah. Kenapa sedekah yang akan dia lakukan, Pak? Ternyata setelah dia bersedekah kemudian meninggal lagi, maka sedekah itu akan bermanfaat untuk dia di alam kubur. Paham? Jadi kita mungkin yang masih diberikan kesempatan hidup, maka jika ada orang tua, nenek atau kakek atau saudara kita yang sudah meninggal, maka sempatkan bersedekah untuknya. Kita masukin ke kotak infak, ini sedekah buat si fulan yang telah meninggal. Ini untuk kakek saya dan seterusnya. Atau kalau nanti datang Idul Kurban, mengatasnamakan kepada yang sudah meninggal dunia.
Paham Pak? Para ulama berselisih nih tentang selain sedekah. Apakah boleh disedekahkan kepada si mayit? Contoh seperti qiraatul Quran, bacaan Al-Fatihah mungkin, atau bacaan Al-Ikhlas kita, pahalanya kita sedekahkan kepada si mayit. Ataukah sholat sunnah kita, puasa sunnah kita, pahalanya kita transfer, kirim ke si mayit. Nah, ini yang terjadi perselisihan di antara para ulama. Sebagian ulama menganggap bahwa tidak dibenarkan hal ini. Ini adalah perkara yang bid'ah, di mana ulama-ulama salaf terdahulu tidak biasa seperti ini. Maka kita kembali saja kepada dalil yang di sana dibolehkan untuk bersedekah seperti apa Pak tadi? Sedekah, kemudian membayarkan utang puasanya, atau membayarkan utang haji yang belum sempat dia tunaikan, paham? Atau utang uang yang belum sempat dia bayarkan. Adapun selain yang ternaskan, yang tidak disebutkan di dalam hadis, maka tidak boleh kita kiaskan. Al-Fatihah, fulan Al-Fatihah. Nah, ini ajaran yang tidak ada tuntunannya. Karena Rasulullah bersabda, "Man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Barang siapa yang membuat perkara baru dalam agama kami yang kami tidak berikan contoh, maka amalan tersebut akan mardud, tertolak. Lau kana khairan lasabakuna ilaih. Kalau sekiranya itu baik, maka pastilah para sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in sudah mendahului kita dalam mengerjakannya. Paham? Pastilah mereka Pak setelah selesai sholat akan mengirimkan pahala Al-Fatihah kepada baginda Rasulullah. Ila hadratil Mustafa Al-Fatihah. Pasti mereka akan membaca itu. Tapi itu tidak kita dapati riwayatnya. Nah, si anak ini berarti bersedekah, tapi tidak disebutkan di sini apakah dari harta ibunya ataukah dari hartanya dia sendiri. Kalau kita berandai-andai dulu aja Pak, kalau sekiranya si ibu ini meninggalkan harta, paham? Berarti harta ini milik siapa kira-kira Pak? Milik ahli waris, bukan lagi milik si ibu. Kecuali si ibu tadi ada utang yang belum dibayarkan. Mungkin hartanya mencapai nisab dan berlalu 1 tahun belum dikeluarkan zakatnya. Berarti ini apa? Utang harta. Dibayarkan dulu. Atau dulu dia pernah mungkin ngutang sayur di Pak sayur gitu. Dibayarkan dulu utangnya. Baru setelah itu Pak, harta sisa itu beralih ke ahli waris. Nah, dilihat lagi kalau sekiranya ahli warisnya anak-anaknya di sini ada yang mau nyumbang untuk ibunya, untuk ayahnya, silakan. Bukan kewajiban. Tapi ini bagian dari apa? Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua saat orang tua sudah tiada. Tapi ada aja anak Pak yang padahal bukan hasil usahanya dia, bukan hasil kerja kerasnya dia, tapi dia nggak mau sedikit pun bersedekah untuk orang tuanya. Ini haknya dia. Ngapain kita paksain kan? Kamu ini anak durhaka, nggak ingat jasa orang tuamu ini yang banting tulang keras peringat. Kamu enak-enak aja. Masalahnya harta itu sekarang berpindah kepemilikan. Paham? Milik dia. Anda tidak boleh ikut campur banyak lagi. Anda hanya bisa Bapak memberikan saran.
Kalau dia mau alhamdulillah, kalau tidak maka jangan dipaksa. An Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam An Abi Umamah al-Bahili qala sami'tu Rasulullah yaqul innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarisin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah memberi setiap pemilik hak-haknya. Maka tidak ada wasiat kepada ahli waris. Allah di dalam surah An-Nisa Pak, mulai dari ayat 11 hingga ayat 13, diulang lagi di ayat 176, membahas secara terperinci tentang warisan. Allah sudah apa? Sudah sangat-sangat adil dalam pembagian warisan. Istri dapat sekian, suami dapat sekian, anak, putri, sudah terperinci. Tinggal Bapak baca saja. Kakek, ibu, bapak, sudah ada semua haknya. Maka kalau seperti itu, Bapak jangan khawatir lagi. Paham? Biarlah Allah yang turun langsung membagi warisan Anda. Kadang kita sebagai orang tua khawatir. Jangan-jangan nanti anak-anak tengkar, kelahi, ribut masalah warisan. Ya udah kalau kayak gitu saya bagi aja sebelum saya mati. Paham? Bagi aja sebelum saya mati. Oke, enggak ada masalah. Bapak bagi semasa Anda hidup. Tapi konsekuensinya Anda statusnya nanti numpang. Kalau rumah tersebut yang Anda tinggali sudah Anda bagi-bagi, sudah Anda sertifikatkan gitu. Oh, bagian dapur anak pertama, ruang tengah bagian anak kedua, bagian ruang depan bagian anak ketiga, sudah dibagi-bagi semua. Lantas Bapak statusnya apa? Numpang. Kalau anak ketiga-tiganya durhaka, selesai. Bapak keluar dari sini. Maka harus angkat kaki. Anda statusnya apa? Numpang. Orang numpang harus tahu diri. Paham? Itu konsekuensinya, Pak. Atau Bapak saking sayangnya dengan istri. Sayang, ini rumah ini buat kamu ya. Oh ya, kalau kayak gitu kita ke notaris di balik nama aja. Begitu ada cekcok, selesai. Paham? Anda harus angkat kaki. Karena rumah itu sudah milik istri. Nah, Bapak nikmati aja harta yang Anda miliki. Nanti kalau Bapak meninggal ada yang atur. Yaitu Allah yang mengatur pembagiannya. Nggak usah pikirin ribut atau enggaknya di belakang hari. Nikmati aja. Kalau ada sisa, alhamdulillah untuk mereka. Ada kadang orang tua, Pak, yang dia tidak mau membagi semasa dia hidup, tapi dia bagi setelah dia mati nanti. Nah, inilah yang namanya wasiat. Nah, kalau saya mati nanti rumah ini buat kamu ya. Ini anak yang kedua, kamu bagianmu nanti yang di kebun ya kalau saya mati. Kemudian istrinya lagi, kamu rumah yang di sana ya kalau saya mati. Ini namanya apa, Pak? Wasiat. Karena pemberiannya terikat dengan kalau dia mati atau kematian dia. Maka hal ini tidak berlaku. Paham? Tidak berlaku. Karena Rasulullah menyampaikan di sini, fala wasiyata liwarisin. Tidak boleh berwasiat kepada ahli waris. Kenapa kira-kira, Pak? Karena nanti bisa tidak berlaku adil. Paham? Tanah mungkin lebih besar atau rumah lebih kecil. Paham? Pasti tidak adilnya dalam membagi.
Maka dalam hal ini kalau Anda sudah berucap seperti itu, rumah ini buat kamu nak, tanah ini dan itu buat kamu kalau saya mati, maka ini tidak dianggap. Semuanya jadi apa? Jadi harta warisan yang dibagi sesuai dengan ketentuan syariat. Paham Pak? Jadi bagaimana sikap kita? Ya sudah, Bapak nikmati aja hartanya. Orang kok Bapak yang nyari kok. Bapak yang susah payah, banting tulang keras peringat, nikmati aja. Paham? Gak usah pikir yang macam-macam apa nanti yang akan terjadi. An Amri bin Syu'aib an Nabihi an jadihi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam man udi'a wadi'atan falaisa alaihi domanun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menitipkan barang, maka yang menerima titipan itu tidak ada dendahnya. Kenapa? Karena orang yang menerima titipan tadi Pak, dia hanya tabarruan, sifatnya membantu. Dan dia tidak mengambil jasa atau jasa titip. Dia hanya apa? Menerima amanah. Hadis ini menyebutkan kepada kita tentang perkara wadiah. Wadiah itu Pak, menitipkan barang kepada seseorang yang kita percayai. Dia amanah dalam menjaga barang. Kalau kita titip motor Pak, biasanya motor itu di mana kira-kira ditaruh? Di garasi. Kalau dia taruh di pinggir jalan, terus motor itu hilang, maka dia bertanggung jawab. Paham? Kalau dia sudah taruh di garasi, qadarullah kemasukan maling, terus nyuri motor tersebut, maka dia tidak didendah. Dia tidak bertanggung jawab. Kenapa? Karena wama alal muhsini min sabili. Orang yang berbuat baik itu tidak dikenakan denda. Yang jadi masalah Pak adalah kita wadiah fulus, nitip uang di bank. Nah ini jadi masalah nih. Kita nitip uang di bank untuk keamanan. Ternyata sebelum kita membuat rekening baru itu Pak, kita disodorkan beberapa lembaran yang kadang kita nggak baca lembaran tersebut. Kita tinggal apa? Tanda tangan. Bapak tahu isinya apa? Di antara isi yang ada di kertas tersebut bahwa uang yang Anda titipkan itu akan digunakan oleh pihak bank untuk pembiayaan ribawi. Bapak minta dinolkan ribanya atau tidak, maka Bapak sudah bersepakat dengan pihak bank uang itu digunakan oleh mereka. Coba Bapak sekali-kali baca itu kertas itu. Bapak tanda tanganin. Kecil dan besar saldo Bapak, segitulah yang digunakan oleh pihak bank untuk pembiayaan ribawi. Nah, kalau kita nggak sebut di awal bahwa tolong ya dinolkan ribanya, kita nggak sebut nih Pak, maka nanti pihak bank akan ngasih kan? Ngasih. Kita naruh uang 100 juta. Pasti ada lebihnya Pak. Kenapa? Karena itu hasil keuntungan dia dalam menggunakan uang kita sebagai pembiayaan. Dia pinjamkan lagi kepada pedagang gitu dengan sistem ribawi, kita dikasih untung. Paham? Ini Pak, sistem wadiah yang ada di perbankan itu, baik itu bank syariah ataukah non syariah, semuanya menerapkan hal ini. Lantas bagaimana amannya? Ya udah Bapak mungkin sewa berangkasnya
Bapak di situ naruh uang, naruh sepatu, naruh sendal. Nanti ada jasa apa? Jasa keamanan, jasa sewa berangkas. Paham? Dan uang Bapak nggak diapa-apain, utuh di situ. Beda halnya kalau apa? Bapak buka rekening baru atau tabungan baru, mau sifatnya wadi'ah, apalagi deposito gitu, apalagi yang lainnya, pasti apa Pak? Mengandung ini kerjasama dengan bank. Tapi itu kita apa Pak? Tidak sadari. Tidak sadari. Maka lebih aman lagi uang ditaruh di bawah bantal. Nah, itu apa? Itu aman dari riba. Nah, sekarang penulis akan masuk ke kitabun nikah. Barangkali Bapak ada yang menanyakan dulu tentang hadis-hadis yang sebelumnya. Silakan Pak. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Terkait hadis yang pertama tadi itu kan ada sebagian orang yang mengatakan dengan hadis yang mensedekahkan atas nama mayit, dengan dalil itu dikiaskan bahwasanya kirim bacaan Al-Quran itu boleh. Nah, padahal kan ibadah itu kan tidak boleh kias ya. Tetapi di sisi lain seperti zakat misalnya, di waktu zaman Nabi itu kan zakat kan kurma atau gandum gitu, dan di Indonesia kita kias dengan beras seperti itu. Mohon penjelasannya Ustaz. Iya. Jadi kias itu diantara rukunnya adanya illatun jami'atun bainahuma. Adanya illah, sebab hukum yang menggabungkan antara far'un dengan aslun. Contoh, di masa Nabi zakat fitrinya dengan korma, syair, gandum. Ini ilahnya apa? Ilahnya adalah kutun mudkhara. Ilahnya adalah makanan pokok yang bisa disimpan lama. Paham? Maka dikiaskan kepada makanan pokok di negara kita yang itu bisa disimpan lama. Apa itu? Beras. Maka kedua-duanya sama karena ilahnya sama. Untuk masalah sedekah dengan bacaan Al-Quran, maka ini tidak didapati ilahnya, sehingga tidak bisa dikiaskan antara pahala bacaan Al-Quran dengan sedekah. Sedekah sendiri itu ternaskan. Adapun bacaan Al-Quran, pahala bacaan Al-Quran tidak ternaskan. Kalau kita mau kiaskan, kita cari dulu alasan bolehnya. Kenapa sedekah boleh, yang lainnya tidak boleh. Paham? Ternyata dicari-cari alasannya, didapati alasannya hanyalah ta'abudiyah. Ta'abudiyah itu Pak adalah ibadah yang kita disuruh saja menjalankan tanpa mengetahui alasannya. Seperti sholat gitu. Kenapa kita diperintahkan sholat? Ilahnya adalah ilah ta'abudiyah, sehingga nggak bisa kita kiaskan kepada yang lain. Kalau sholat alasannya adalah untuk kebugaran gitu, untuk kesehatan, maka kita bisa dengan jogging aja, lari-lari gitu, atau push up atau yang lainnya sudah cukup. Tapi ini apa Pak? Tidak ada alasannya. Nah gitu. Kenapa sebagian ulama tidak mengkiaskan pahala bacaan Al-Quran dengan sedekah? Paham? Sudah kita sebutkan di awal tadi bahwa ini permasalahan yang diperselisihkan ulama. Ada yang mengkiaskan, ada yang tidak. Mungkin sebagian saudara-saudara kita
yang masih menjalankan hal ini, mereka mengambil pendapat ulama yang masih membolehkan kias dalam hal ini. Nah, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ustadz ada 2 pertanyaan. Yang pertama masalah warisan tadi Ustadz. Ustadz katakan tadi bahwa kalau kita sebelum meninggal jangan dulu dikasih atau dibagikan kepada anak-anak kita nanti. Nah itu begini Ustadz, yang pertanyakan seandainya kita ada warisan, kalau kita tidak bagi kita takut nanti pada saat seperti Ustadz katakan tadi ribut. Itu kita sebagai orang tua Ustadz, itu kira-kira bagaimana Ustadz seandainya dalam kubur? Apakah kita itu tanggung jawab juga seperti itu seandainya anak itu ribut bagi warisan itu sebelum kita meninggal? Di dalam agama kita Pak, ada sebuah kaidah umum yang ini menyelisihi agama Nasara Kristen gitu. Alla taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang itu tidak menanggung dosa orang lain. Paham Pak? Seseorang itu tidak menanggung dosa orang lain. Paham? Tidak seperti orang Kristen, Nasara gitu. Mereka punya keyakinan bahwa Yesus menanggung dosa-dosa umatnya. Ini dibantah oleh Allah dalam Al-Quran. Sekarang Bapak berpikiran kalau sekiranya nggak dibagi sekarang Ustaz, akan ribut di kemudian hari. Kau tengkar mungkin, bisa kelahi. Yang mereka lakukan itu Bapak tidak dapat dosa sama sekali. Paham? Itu masih apa Pak? Pikiran-pikiran, kekhawatiran-kekhawatiran yang belum terjadi kan? Ya kan? Tapi kalaupun Bapak mau bagi sekarang ya silahkan, itu hak Anda. Cuma konsekuensinya tadi Anda akan dapat seperti itu. Anda tidak punya lagi apa-apa. Paham? Di rumah pun statusnya numpang karena sudah dibagi rumah. Paham Pak? Silahkan kalau mau bagi, nggak ada masalah. Semasa hidup untuk mencegah kemungkinan-kemungkinan kekhawatiran yang akan muncul di kemudian hari. Tapi ingat, Bapak nggak punya apa-apa lagi. Paham? Nah gitu Pak. Lanjut Ustaz, yang kedua masalah itu tadi tabungan. Seandainya kita tabung di bank Ustaz, untuk pertama niatnya untuk lebih aman Ustaz ya. Seandainya dengan biaya dengan dana yang besar gitu, kalau simpan di rumah kan kayaknya khawatir kurang aman gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang pertanyaan lanjutnya itu kalau seandainya kita ke bank kita bilang 0 aja, enggak usah dibungakan. Maksudnya 0 begitu Ustaz. Jadi kita hanya nitip aja gitu. Jadi enggak ada dapat apa-apa, enggak ada, dinolkan gitu. Di saldo itu enggak ada. Terima kasih Ustaz. Itu bagaimana? Iya, tadi sudah kita sebutkan, Bapak minta dinolkan juga, itu Bapak sudah ada kesepakatan dengan pihak bank bahwa uang itu akan digunakan oleh pihak bank sebagai uang untuk dikembangkan, dana yang dikembangkan. Nah gitu Pak. Maka solusinya tadi, kalau mau cari amannya, sewa berangkasnya. Paham? Nyewa berangkasnya dia, yang Bapak mau naruh sepatu, sendal, pakaian. Kalau hanya nabung gitu pasti dipakai Pak. Paham? Bapak niatnya wadiah, nitip saja, itu juga dia pakai. Bayangkan Pak ya, kalau masa-masa barengan gitu semua nasabah datang ke bank ngambil uang, itu kalang kabut pihak bank Pak. Kenapa? Karena nggak ada uang yang diputar ke sana kemari. Paling sampai apa? Tunggu ya 2 hari 3 hari. Tunggu datang lagi nasabah yang lain ngantarin uang baru ngasih uang Bapak. Kejadian kapan itu Pak? Kemarin pas masalah BSI banyak kendala gitu. Akhirnya orang pada berbondong-bondong datang ngambil uang. Nggak ada. Kenapa? Karena diputar sana diputar sini. Jadi uang Bapak dipakai. Nah gitu Pak. Jadi meskipun Bapak minta dinolkan, Bapak sudah sepakati, tanda tanganin bahwa uang Anda yang Anda masukkan nanti akan dipakai oleh pihak bank. Coba Bapak baca deh. Kalau Bapak buka tabungan baru, coba baca ada lembaran-lembaran itu.
Nah, itu isinya. Cuma kadang kita nggak mau pusing kan Pak ya. Apa ini tulisannya kecil-kecil lagi. Tinggal tanda tangan aja ternyata. Nah itu Pak. Bismillah. Terakhir tadi amalan baca Al-Quran ya. Mungkin di beberapa tempat itu masih ada yang menjalankan jasa baca Quran pada saat orang meninggal gitu, Pak Ustadz. Iya. Nah, itu kan masih ada ya, masih ada. Jadi mungkin dari berapa hari, 7 hari mungkin ya, saya juga nggak tahu 7 hari atau 40 hari itu pasang tenda di makam. Nah itu ada sewaan 24 jam baca Al-Quran di situ. Jadi disewa timnya itu bayar berapa dari keluarga yang ini ya, dari keluarga yang kedukaan. Nah pertanyaannya adalah bagaimana hukum, kan kalau itu istilah itu mengkomersialisasi Al-Quran ya, itu mungkin ya ke sana ya arahnya. Dan bagaimana dengan orang yang menjalankannya itu gitu kan, apakah ada hukumnya seperti apa, atau haram atau seperti apa gitu Ustaz. Jadi ada 2 tadi, mengkomersialisasi baca Al-Quran itu apa diperbolehkan atau tidak, keduanya tadi hukumnya, itu aja. Iya, memang ada kadang keluarga kadang nyuruh santri gitu ya, atau yang hafal Al-Quran bacain di kuburan sekalian sampai khotam 30 juz itu, nanti dibayar berapa gitu. Ini berangkat dari keyakinan tadi Pak, bahwa bolehnya mengirim pahala bacaan Al-Quran kepada si mayit. Karena keluarganya nggak bisa baca Al-Quran, akhirnya dia nyewa qori, nyewa pembaca Al-Quran. Dan si qori ini juga ternyata lulusan pondok yang memang membolehkan hal itu, jadi klop ketemu. Paham? Kenapa? Karena tadi mengambil pemahaman atau pendapat ulama yang masih membolehkan kias dalam hal ini. Kias dalam hal apa Pak? Kias ke sedekah tadi. Nah gitu Pak. Nah kita yang menganggap bahwa perkara itu bid'ah yang tidak ada tuntunannya, maka dalam hal ini mereka ta'awun alal ismi wal udwan, tolong menolong dalam hal perbuatan dosa. Nah kayak gitu. Pakai mic Pak. Langsung saja, Ustadz. Kalau hutang orang yang sudah meninggal itu, apakah menjadi kewajiban ahli waris untuk melunasi atau menyelesaikannya? Contohnya mungkin begini. Kalau seorang meninggal, kalau dia masih punya harta kan mungkin harta itu menjadi ahli waris, kemudian akan dijual dulu untuk menyelesaikan kewajiban ya, baik hutang kepada perorangan atau badan hukum lainnya gitu. Seandainya harta yang ditinggalkan setelah dijual membayar kewajiban, masih ada kewajiban lagi, apakah menjadi kewajiban ahli waris? Baik itu anak-anaknya ataupun pasangannya. Terima kasih. Iya. Catatannya adalah ahli waris tidak berkewajiban membayarkan utang si mayit. Paham? Ini catatan besarnya Pak. Ahli waris tidak berkewajiban membayarkan utang si mayit. Istilahnya apa? Tidak ada warisan utang. Paham? Yang harus ditanggung oleh ahli waris. Ini masalah fulus Pak ya, masalah uang. Paham? Ini. Ketika nanti ternyata si ahli waris gitu banyak utangnya, di mana saya ada menyelesaikan kasus di daerah BDI sana Pak, di mana ada orang kaya semasa hidupnya dia punya tanah di Karyango 100 hektar, di IKN 700, punya tanah berhektar-hektar di Bukit Cinta sana. Ternyata si mayit ini meninggalkan utang yang cukup banyak, sekitar 50 M gitu.
yang dia tinggalkan. Sementara dia mati pas corona, nggak ada uang 1 sen yang dia tinggal. Ninggalin apa? Tanah-tanah yang plus banyak utang-utangnya. Maka ahli waris dalam hal ini kalau nggak mau pusing dengan utang si mayit, ya udah surat-surat ini ambil aja semuanya. Pusing mikirinnya. Paham? Dan si ahli waris tidak punya apa? Kewajiban menanggung utang-utang si mayit yang meliaran ini. Paham? Kalaupun dia kemungkinan masih banyak ini Ustaz, kita urus semua ini masih bisa dapat 100 M dan tutupi utangnya si mayit, sisanya diwarisi, silahkan. Tapi kalaupun nggak mau pusing lagi, ya sudah, lepaskan aja semua. Nah gitu Pak. Bahwa si ahli waris tidak punya kewajiban membayarkan utang si mayit. Kecuali tadi si mayit meninggalkan harta yang cukup banyak dan bisa menutup utang-utang yang ada, maka harus terdepan membayarkan utangnya sebelum harta itu diwariskan. Paham? Tidak boleh harta itu jadi harta warisan kalau utang-utang si mayit belum terbayarkan. Karena Allah sebutkan di surah An-Nisa itu mimba di wasiyatin audain, setelah wasiat dan utang-utang dibayarkan baru apa? Baru bisa dibagi. Nah kayak gitu Pak. Udah mau tanyakan lagi Pak? Nah penulis akan membahas nanti tentang nikah ini Pak, karena dari nerima warisan dipakai untuk apa? Nikah. Akan dibahas lagi hadis-hadis nanti pada pertemuan berikutnya tentang nikah. Tapi rata-rata di sini sudah pada nikah semua ya. Kecuali mau ta'adud nanti baru boleh ada fikih nikah. Demikian Pak. Subhanakallahumma wa bihamdika.